Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan channel Hermeningsih. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat abstrak untuk paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, pengertian abstrak. Yang kedua, komponen abstrak. Yang ketiga, contoh abstrak. Harapan saya kalian dengan menonton video saya ini nanti bisa menyusun abstrak dengan baik dan benar. Tetapi sebelum saya sampaikan materi tersebut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Setelah menonton video ini, jika kalian ini merasa bermanfaat, boleh kalian share ke teman kalian yang saat ini sedang menyusun tugas akhir. Kemudian saya sampaikan ucapan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi kalian yang sedang menyusun tugas akhir, sebaiknya kalian menonton video saya ini sampai selesai agar kalian paham dan nanti bisa menyusun abstrak dengan baik dan benar. Baiklah, akan saya sampaikan materinya. Bagaimana cara membuat abstrak paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Abstrak terdiri dari 3 paragraf, yaitu yang pertama, memuat judul penelitian, nama penulis, latar belakang penelitian, tujuan penelitian. Yang kedua, memuat metode penelitian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data. Yang ketiga, memuat hasil dan kesimpulan. Kemudian di akhir paragraf, berikan kata kunci. Nah, sekarang, apa abstrak itu? Abstrak adalah ringkasan isi dari karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan cepat dan mudah untuk mengetahui tujuan dari tulisan. Kemudian komponen abstrak ini ada 4. Yang pertama, latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah ini, kita menjelaskan alasan atau motivasi yang melatar belakangi peneliti untuk membahas masalah penelitian tersebut. Kemudian menjelaskan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini, kita menjabarkan secara ringkas dan padat jenis metode penelitian yang dilakukan dalam melakukan penelitian yang berisi antara lain jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan data, teknik pengolahan data. Yang ketiga, hasil penelitian. Di dalam hasil penelitian ini, kita menjelaskan secara ringkas hasil dan temuan dari penelitian agar pembaca mengetahui apa saja yang diperoleh dari penelitian tersebut. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan berisi pernyataan yang dibuat secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Dengan adanya kesimpulan, akan dapat diketahui bahwa penelitian yang telah dilakukan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian kata kunci. Kata kunci ini untuk memudahkan pencarian penelitian tersebut
secara online. Adapun jumlah kata kunci antara 3 sampai 5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Ini sekarang saya sampaikan contoh abstrak. Karena saya konsentrasi keuangan, jadi judulnya menggunakan materi keuangan, yaitu judul pengaruh insider ownership terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Judul ini kita tulis dengan huruf kapital, kemudian dengan bold, kemudian ukuran fontnya 14. Kita letakkan di tengah atau center. Di bawah judul ini adalah nama penulis. Kemudian di bawahnya alamat email. Kemudian di bawahnya alamat institusi. Nah, nama, email, dan institusi ini kita tulis jika artikel kita akan dikirim ke jurnal. Tetapi jika untuk skripsi, disertasi, atau tesis, tidak perlu ditulis. Jadi langsung abstrak. Nah, ini adalah abstrak dari hasil penelitian saya. Nah, akan saya sampaikan bagaimana komponen-komponen apa yang ada di dalam abstrak. Yang pertama, ini saya kasih tanda warna oranye. Ya, jadi kalimat-kalimat yang berwarna oranye ini merupakan latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah penelitian saya ini adalah kinerja keuangan merupakan gambaran hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada waktu tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan. Peningkatan insider ownership untuk meningkatkan keselarasan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Insider ownership terjadi apabila pemegang saham perusahaan sekaligus bertindak sebagai manajer perusahaan. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Ini saya kasih warna biru. Ya. Di sini tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh insider ownership terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga, metode penelitian. Saya kasih warna ungu. Ya. Jadi, metode penelitian ini menjelaskan jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian diambil dari 14 perusahaan subsektor barang konsumsi pada periode 2015 sampai 2019. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan data penelitian didapatkan dari website resmi BEI Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dan analisis regresi modular.
Kemudian selanjutnya adalah hasil penelitian. Saya kasih warna hijau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insider ownership berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap insider ownership. Insider ownership berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir, ini adalah kesimpulan. Saya kasih warna merah. Kesimpulan ini merupakan hasil dari penelitian kita, yaitu ukuran perusahaan berkontribusi untuk memperkuat hubungan antara insider ownership dan perusahaan yang berorientasi pada laba dalam hal kinerja keuangan. Nah, ini abstrak sudah selesai, kita tulis dengan komponen-komponen yang ada secara lengkap. Kemudian yang terakhir jangan lupa kita tulis kata kunci. Nah, kata kunci ini mempermudah penulis untuk mencari penelitian kita melalui online. Kata kunci ini terdiri dari 3 kata sampai 5 kata. Nah, di dalam abstrak ini, kata kunci yaitu insider ownership, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan. Untuk kata yang berbahasa Inggris, kita tulis dengan cetak miring. Sedangkan yang bahasa Indonesia tetap kita tulis dengan tegak. Nah, sekarang sudah selesai menulis abstrak. Mudah kan menulis abstrak? Yang penting kita menulis abstrak itu setelah kita selesai dan sudah mempunyai hasil penelitian. Kemudian kita ringkas dalam bentuk abstrak. Demikianlah yang bisa saya sampaikan bagaimana cara menulis abstrak yang baik untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Jika bermanfaat, kalian boleh share ke teman kalian yang sekarang sedang menyusun tugas akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.